Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami dengan judul Sistem Pakar menggunakan metode Certainty Vector. Dengan anggota saya sendiri, Maria Reka Absari, dengan NIM 1811-1814. Dan teman saya, Anissa Aprilia Nurjana, dengan NIM 1811-1826. Sebagian besar penyakit influenza yang terjadi di masyarakat sering dianggap remeh. Dan apabila penyakit itu tidak segera ditangani, maka akan menjadi lebih parah dan serius penanganannya. Oleh karena itu, dirasa sangat diperlukan adanya aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada seseorang akan adanya kemungkinan penyakit pada tubuh, sehingga dapat ditindaklanjuti lebih dini. Dengan sistem pakar menggunakan metode Certainty Vector dalam proses perhitungan derajat tingkat keyakinan. Aplikasi ini menggunakan teknologi aplikasi Android. Di samping itu, aplikasi ini hanya memerlukan kapasitas memori kecil untuk instalasi, sehingga tidak memberatkan perangkat mobile device yang digunakan. Dengan memanfaatkan teknologi mobile device dalam aplikasi diagnosis penyakit ini, maka pasien dan dokter dapat terbantu. Dengan hanya memasukkan segala gejala yang dideritanya, dan user dapat segera tahu jenis penyakit yang kemungkinan dideritanya, sehingga kecepatan dan keefektifan dalam pelayanan dan penanganan kesehatan dapat segera dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat software deteksi penyakit untuk handphone dengan metode Certainty Vector. Yang kedua, apakah software yang dibuat sesuai dengan keputusan dokter? Tujuan dari penulisan ini adalah membuat software deteksi penyakit yang diinstal untuk handphone atau tablet Android. Yang kedua, membuat software aplikasi deteksi dini penyakit influenza menggunakan sistem pengambil keputusan yaitu sistem pakar. Menerapkan metode yang digunakan yaitu metode Certainty Vector pada teknologi Android application. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada sistem pakar. Suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Preset Kecerdasan Buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi, biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem, mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Tujuan sistem pakar adalah mentransfer kepakaran seorang pakar komputer, kemudian melanjutkannya dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Selanjutnya ada aplikasi Android. Aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android atau SDK. SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembangan, termasuk debugger, perpustakaan perangkat lunak, emulator headset yang berbasis QEMU, dokumentasi, kode sampel, dan tutorial. Didukung secara resmi oleh lingkungan pengembangan terpadu atau IDE, Eclipse, yang menggunakan plugin Android Development Tools atau ADT,
Berkakas pengembangan lain yang tersedia diantaranya adalah Native Development Kit untuk aplikasi atau ekstensi dalam C atau C++, Google App Inventor, lingkungan visual untuk pemrogram pemula, dan berbagai kerangka kerja aplikasi web seluler lintas platform. Kemudian ada Certainty Vector. Definisi menurut David McAllister, Certainty Vector adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosa sesuatu yang belum pasti. Faktor kepastian atau certainty factor diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan dalam pembuatan MYCIN. Certainty factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Untuk algoritmanya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurjana. Ya, algoritma dari aplikasi kami. Yang pertama, didefinisikan dari penyakitnya dulu. Ada kode P1 untuk penyakit influenza, P2 untuk penyakit flu burung, dan P3 untuk flu babi. Yang selanjutnya, mendefinisikan nilai kepercayaan. Nilai 0, keterangannya tidak. Nilai 0,2 tidak yakin, 0,4 sedikit yakin, 0,6 cukup yakin, 0,8 yakin, dan 1 sangat yakin. Kemudian untuk gejala dari penyakit, yang pertama gejala 1 dengan nama gejala demam, gejala 2 pilek dan hidung tersumbat, gejala 3 batuk, gejala 4 pusing, gejala 5 mual, gejala 6 kelelahan, gejala 7 bersin, gejala 8 ruam kulit, gejala 9 sakit tenggorokan, dan gejala 10 sesak nafas. Berikut contoh untuk menghitung algoritma dari penyakit influenza. Dengan gejala 1 yaitu demam. Di sini didefinisikan demam dengan Certainty factor dengan rule-nya 0,8, kemudian gejala 2 terdapat pilek dan hidung tersumbat dengan CF1, gejala 4 pusing dengan CF 0,6, gejala 7 bersin dengan CF 0,8. CF pada diagnosa influenza, algoritmanya seperti ini. IF demam, N pilek dan hidung tersumbat, N pusing, N bersin, dan influenza. Langkah pertama adalah pemecahan rule dengan ciri majemuk menjadi rule dengan ciri tunggal. Seperti contoh berikut. If demam, dan influenza. If pilek dan hidung tersumbat, dan influenza. If pusing, dan influenza. If bersin, dan influenza. Berikut contoh jawaban user. Yang pertama, user mempunyai gejala 1, yaitu demam, dan memilih nilai kepercayaan 1, yaitu sangat yakin. Yang kedua, gejala 2 dengan penyakit pilek dan hidung tersumbat, dengan CF1, yaitu sangat yakin. Yang ketiga ada gejala 4, pusing, dengan CF 0,8, yaitu yakin. Kemudian gejala keempat yaitu gejala 7 dengan penyakit bersin, CF-nya 1, yaitu sangat yakin. Rule yang baru tersebut kemudian dihitung dengan CF pakar dengan CF user
menggunakan persamaan CF dalam kurung HE sama dengan CFE untuk user, CF role untuk CF pakar. Misal tadi CF dengan gejala 1 memiliki CF role 0,8, kemudian user mengisi dengan 1, maka hasilnya 0,8 dikali 1 yaitu 0,8. Yang gejala kedua, CF role 1, user mengisi 1, hasil CF sama dengan 1. Gejala keempat yaitu 0,6, kemudian user mengisi 0,8. Hasilnya 0,48. Kemudian gejala 7 memiliki CF role 0,8, kemudian user mengisi 1, hasil akhirnya 0,8. Langkah yang terakhir adalah mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing role. Kombinasi CF1 sampai CF4 dengan persamaan CF combine, CF1, dan CF2. CF1 ditambah CF2 dikali dalam kurung 1 min CF1. CF1 tadi 0,8, kemudian ditambah CF2 1. Dalam kurung 1 dikurangi CF1 yaitu 0,8. Hasilnya 0,16. Kemudian CF selanjutnya, CF yang sudahnya dihitung tadi dimasukkan 0,16. Kemudian ditambah CF ketiga 0,48 dikali 1 min 0,16. Hasilnya 0,56. Kemudian perhitungan selanjutnya, CF sebelumnya ditambah CF4, yaitu 0,56 ditambah 0,8 dikali 1 min 0,56 dengan hasil 0,1 CF. Persentase keyakinan yaitu CF combine dikali 100%. Hasil tadi 0,91 dikali 100%, hasilnya 91%. Selanjutnya ini untuk flu burung. Dengan CF role, gejala 1 demam, CF role 1, gejala 3 batuk, CF1, gejala 4 pusing, 0,4, gejala 5 mual, 0,6, gejala 6 kelelahan, 0,8, gejala 10 sesak nafas, 0,8. Cara perhitungan sama seperti tadi. Next. Ini jawaban user. Contoh. Next. 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 Yang ketiga ada penyakit flu babi dengan kode gejala 1, yaitu nama penyakit demam. Menetapkan CF role 1, gejala 2 pilek dan hidung tersumbat dengan CF02 0,2, gejala 4 pusing 0,6, gejala 6 kelelahan 0,4, gejala 8 ruam kulit 1, gejala 9 sakit tenggorokan 0,8. Cara perhitungan masih sama. Ini jawaban dari user. Berikut contoh penerapan dalam aplikasi.
Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.